Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah Jumat azakumullah, nanti malam atau besok akan ada suara. Alhamdulillah, suara ini tidak ada yang mendengar kecuali kita yang belajar, bukan mendengar tapi tahu bagaimana bunyi suara itu. Ya bagiyal khair aqbil. Ini ada di Sunan At-Tirmidzi. Wahai para pencari kebaikan, yang biasa sholat berjamaah, yang biasa baca Al-Quran, yang biasa puasa sunat, yang biasa sedekah, yang biasa melakukan kebaikan, aqbil, saatnya untuk menghadap. Ini diteriakkan oleh malaikat di malam 1 Ramadan. Mungkin nanti malam atau besok, karena hanya penguasa yang sah yang berhak mengumumkan. Di zaman Nabi tidak ada yang berani mengumumkan, saudara-saudara, saya telah melihat hilal. Enggak ada. Semuanya lapor kepada Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi yang mengumumkan. Nabi wafat, lapor ke Abu Bakar, Abu Bakar yang mengumumkan. Abu Bakar wafat, lapor ke Umar, Umar wafat, lapor ke Umar, dan sampai hari ini. Maka siapapun, mau ulama besar, profesor, doktor, kiai haji, ormas Islam manapun, tidak berhak mengumumkan kapan 1 Ramadan, kapan 1 Syawal, karena ini betul-betul hak penguasa. Kita belum pernah dengar Imam Syafi'i, Imam Bukhari, Imam Malik, Yahya bin Ma'in, Ali bin Madini, Sufyan bin Uyainah, Sufyan Ats-Tsauri, dan seterusnya berani mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal sebelum penguasa. Beda dengan penguasa. Mungkinkah tokoh-tokoh di negeri kita ini merasa lebih hebat dari ulama-ulama yang saya sebutkan tadi? Maka berani mengumumkan 1 Ramadan, 1 Syawal sebelum pemerintah. Ini tidak syak lagi zalim. Mengambil hak orang lain adalah zalim. Suara kedua, suara ini dilanjutkan. Ya bagiyas syar amsik. Wa fi riwayatin aksir. Wahai para pencari keburukan, yang biasa meninggalkan sholat, yang biasa minum khamr, yang biasa berzina, berjudi, dan seterusnya, saatnya untuk berhenti. Allah menunggu-nunggu. Menunggu apa? Menunggu taubat kalian. Allah senang sekali ketika ada orang yang bertaubat di hadapan Allah, menyesali kemaksiatannya, bertekad tidak akan mengulang lagi. Allah senang sekali, sangat senang sekali. Melebihi senangnya seseorang yang menemukan kembali barangnya, miliknya yang paling berharga. Mungkin ada di antara kita kehilangan anak satu-satunya. Cari ke sana, cari kemari, berhari-hari, berminggu-minggu nggak ketemu. Tiba-tiba kita melihat anak kita yang satu-satunya itu ada di jalanan, ada di pasar. Tentu kita raih, kita peluk, betapa bahagianya. Allah lebih senang daripada orang seperti ini. Ketika apa? Ketika kita bertaubat. Disinilah hikmah kenapa Allah menciptakan perzinahan.
Kenapa Allah menciptakan khamar? Kenapa Allah menciptakan setan, iblis? Kenapa Allah menciptakan kemaksiatan? Kalau tidak ada kemaksiatan, tentu tidak ada orang yang bertaubat. Tobat dari apa? Dengan demikian, Allah tidak senang sebagaimana hari ini dan seterusnya. Allah senang ketika ada orang yang bertaubat. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, jangan pernah melakukan ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, wabil khusus bulan Ramadan. Berbondong-bondong ke kuburan sehari atau 2 hari atau 3 hari menjelang Ramadan atau habis salat Id, ini sebuah ibadah, ziarah kubur ibadah tentunya, yang tidak pernah dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Rasul dan para sahabat tidak pernah menentukan waktu untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratil qabr fazuruha. Dulu aku larang kalian berziarah kubur, tapi sekarang berziarahlah, litudzakiral maut, litudzakiral akhirah, agar kalian sadar bahwa kalian akan mati, akan menuju akhirat. Kapan? Kapanpun. Syariat tidak menentukan. Ketika syariat tidak menentukan, lalu kita menentukan. Ini yang diwanti-wanti oleh Imam Syafi'i, man iqtada faqad syara'a. Barang siapa yang menentukan apa yang tidak ditentukan oleh Allah dan Rasulnya, berarti dia telah bikin syariat sendiri. Berarti orang yang menentukan ziarah kubur sehari 2 hari sebelum Ramadan, dia telah bikin syariat sendiri. Tentu Allah marah. Berarti kita menyaingi Allah dan Rasulnya, bikin syariat sendiri, lebih marah daripada Allah melihat orang yang berzina, minum khamar, berjudi dan seterusnya, karena ini tidak ada kesombongan. Adapun membikin syariat berarti kesombongan, betul-betul sombong. Maka lakukan seperti apa yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dan diteruskan oleh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Apa yang mereka tidak lakukan, jangan sekali-kali. Walaupun dilakukan oleh jutaan orang. Hari ini jutaan kaum muslimin melafalkan niat, nawaitu samagodin dan seterusnya. Sementara Rasul dan para sahabat seumur-umur tidak pernah berniat puasa dengan ucapan nawaitu samagodin dan seterusnya. Seluruh niat untuk wudu, untuk salat, untuk saum dan seterusnya bid'ah. Bid'atun dalalah, kullu dalalatin finnar. Semua bid'ah adalah sesat, semua yang sesat terancam masuk neraka. Maka wajib kita belajar supaya kita tahu ini ibadah ini dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, yang ini enggak. Salawat Ibrahim dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, salawat nariyah enggak. Salawat tibul qulub enggak. Salawat tafrijiyah atau salawat badar dan seterusnya, satu-satunya salawat yang diajarkan oleh Nabi atas pertanyaan Umar bin Al-Khattab, ya Rasulullah kaifa nusalli alaik, ya Rasul bagaimana cara kami bersalawat kepada engkau, dijawab oleh Nabi dengan salawat Ibrahim, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Ini ajaran Nabi, ini dipraktekkan oleh para sahabat, kita ikuti. Adapun yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat, jangan. Walaupun baik, semua ibadah tentu baik, sholat tentu baik, zikir wirid tentu baik, tapi menjadi sesat dan terancam neraka kalau tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Apakah bermaaf-maafan itu baik? Baik. Tapi ketika menentukan waktu, yaitu bermaaf-maafan saat menjelang masuk Ramadan, bermaaf-maafan setelah sholat Idul Fitri, ini menjadi tidak baik. Karena apa? Karena menentukan.
Maka jangan menentukan apa yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban